terhadap rukun syarat beragama Islam yaitu syahadat, ini menentukan kebenaran diri yang bertuhan. Hakikat diri bertuhan sebetulnya adalah rumusnya itu syahadat. Syahadat ini memiliki segala pintu makrifat asal memang kita belajar dan mau mempelajarinya. Karena untuk pencapaian kedudukan muslim yang bertingkat dan berderajat, mulai dari muslim kasyaf, muslim mukmin, muksinin, mutakin, arifin, baik dari sisi tauhid, tauhidinnya, tauhid zuhuriyahnya, tauhid ilahiyahnya, tauhid ghaibiyahnya, tauhid syiriyahnya, kedekatan dan berhubungannya itu ditentukan oleh tauhid sehingga mendapatkan kedudukan dan derajat yang dimuliakan. Inilah gunanya memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukan arti ilmu sekedar kita tahu, tetapi ilmu harus melengkapi syarat-syarat yang dituntut oleh tauhid. Salah satu contoh tauhid ini terbagi atau memiliki dua jalan. Ada tauhidin dan dikatakan ada lagi tauhudun. Tauhudun ini perjalanan batin atau rohani. Kalau tauhidin adalah pendekatan rohani dengan ibadah. Tapi kalau tauhudun mendekatkan Allah dengan diri. Mendekatkan diri kepada Allah itu tauhudun. Tetapi untuk menyempurnakan hakikat Allah pada diri itu dinamakan tauhidin. Tauhid ini adalah suatu hubungan. Ini ada aqaidul imannya yang menentukan, ada tingkat derajat yang menentukan. Bukan hanya sekedar kita melakukan satu pemahaman, tetapi menuju pemahaman sifat. Pemahaman sifat ini diartikan adalah 7, karena kodrat Al-Fatihah itu 7, maka Fatihatun Nasun dan kodrat sifat Allah pada diri inilah yang dikatakan dengan 7 derajat atau 7 kodrat. 7 ini mencapai diri sifat yang sempurna. Seperti yang pernah kita pelajari di pelajaran terdahulu. Tapi alhamdulillah pada tingkatan tauhidin nanti kita akan melanjutkan ke tauhudun. Tauhudun ini hubungan batin dengan Allah. Tauhudun ini hubungan hidup dengan batin atau rohani. Sekarang kita melaksanakan hakikat kodrat ma'rifah kita kepada Allah dengan mengetahui 7 pintu ma'rifat, 7 rahasia pintu bermakrifat melalui tauhidin. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Memang setelah Allah mengatakan alhamal al-malakul haqqul mubin asyarikul wa'adal amin, memang kita diperintahkan untuk mencari dan menyatakan hakikat yang hak pada diri kita dengan senyata-nyatanya, yaitu diri yang satu. Untuk mendapatkan diri yang satu ini, wasnadikul wa'adal amin, itu tidak mudah. Kita harus hanya satu diri yang kita dapatkan untuk bisa menembus martabat-martabat Allah pada diri kita. Maka di sini kita harus mengenal 7 tingkatan syahadat, yaitu tingkatan hakikatnya, tingkatan ma'rifatnya dalam menuju derajat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita membahas dari tingkat tauhidin lebih dulu. Nanti mungkin di kesempatan lain kita akan menuju ke tingkat tauhudun. Tauhidin ini cara berhubungan dengan Allah ini ada 7. Yang pertama disebut dengan tauhid kalamiyah. Nah, ini kita fokus kepada syahadat ya jamaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat saudaraku.
Kita fokus kepada tentang pemahaman istilah syahadat. Kita di sini memiliki suatu rumus. Syahadat adalah berumul dari kata syahadah, langsung. Syahadat itu menyatukan, ahad menjadi satu. Karena hanya satu kodrat yang bisa menembus jalan Allah. Yang bisa mendekati Allah itu hanya satu kodrat, yaitu kodrat diri namanya. Memang pelaku dari ini adalah zat dan sifatnya sendiri, tapi harus menjadi kodrat diri, bukan kodrat dan sifat yang terpisah. Yang pertama dikatakan tauhid kalamiyah. Apa tauhid kalamiyah? Itu berikrar. Ada seseorang berikrar hanya dengan membaca ayat saja dan menyatakan dia orang Islam, masuk Islam. Ya. Nah, hakikat daripada kodrat kalamiyah ini harus memenuhi persyaratan kalamiyahnya, karena kalam itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada dikatakan kalam, mutakalimun dan kauni. Nah, ini kalau kita melakukan syahadat, kita harus memiliki hakikatnya. Hakikat dari kalamiyah itu apa? Yaitu menyerahkan atau membuat pernyataan zahir dan batin tentang kekuasaan Allah pada dirinya, kepunyaan Allah pada dirinya, pada diri zahirnya dan diri batinnya. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Dia harus melihat kepemahaman mata hatinya kepada rohaninya. Jadi bahwasanya rohaninya sudah dinyatakan kepemilikan kepada Allah dengan nama ruhani. Nah, ruhani itu ruhku kata Allah. Berarti dia melepaskan pemilikannya. Jadi nyatalah semuanya adalah kepemilikan Allah, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dengan adanya kalam wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan dia harus menyatakan hakikatnya bahwasanya kepunyaan kemanusiaan dia itu awalnya adalah Muhammad Rasulullah. Jadi apa yang diperjalankan oleh Rasulullah, itulah perjalanan yang akan dia jalankan. Baik dari sisi amaliyah Muhammad bin Abdullah maupun di sisi ibadahnya Muhammad Khadim Azali dalam bentuk perjalanannya. Itulah jejak-jejak yang harus dia ikuti setelah dia berkalamiyah dengan syahadatullah. Ini yang dikatakan syahadat tauhid. Jadi menyatakan hubungan tadi. Karena awalnya apa? Allah telah menyatakan tauhid syahadat menjadi tauhidin. Tauhid syahadat adalah tugas dan wujud yang akan disempurnakan mubin tadi. Di syahadat tauhid telah dinyatakan, diresmikan hubungan baiatullah, yaitu dengan adanya kodrat Tuhan dan kodrat Muhammad yang halal untuk menjadi pencarian dasar Islam. Tanpa tahu Allah tidak akan tahu diri, tanpa tahu diri tidak akan tahu Allah. Ini yang dikatakan dengan man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Hanya dengan mengetahui diri kita akan mengetahui Tuhan. Itu yang pertama. Ya, yang pertama tentang syahadat tauhid dari 7 pintu ma'rifatnya. Yang kedua adalah tauhid hakikat diri. Tauhid hakikat diri, ini yang kedua. Apa yang dimaksud dengan tauhid hakikat diri? Harus berwujud diri itu seperti apa? Jadi dengan adanya tauhid hakikat diri, maka kodrat Tuhan dan diri itu nyata adanya.
Mana diri yang bertuhan itu dia harus bisa mendapatkan kenyataan tadi. Dia harus tahu juga tajalli-tajallinya, cara menjalankannya. Ini dinamakan tauhid hakikat diri. Jadi kodrat Tuhan dan diri itu nyata ada. Bagaimana kita menyatakan ada? Dalam kalimat la ilaha illallah, memang tidak ada sedikit pun di situ kekodratan umat. Hurufnya pun tidak ada mengandung keumatan. Hanya lam, alif dan ha. Ya, ilah Tuhan itu kodratnya. Nah, di sini juga harus kita tahu di mana penempatan la ilah Allah. Nah, di sini kita harus jelas bagaimana kita melihat di mana ketiadaan tadi yang menyatakan adanya Tuhan, dan bagaimana kita melihat dohirnya Tuhan dengan asmanya Allah, dan seperti apa maujudnya pada Muhammad kodratnya, Rasul adalah batinnya, dan Allah adalah zat yang maujud. Nah, ini yaitu Adam. Bagaimana maujudullahnya berupa-rupa pada Adam, berkodrat pada Muhammad dengan 3 kodrat perjalanan, yaitu la ilah Allah. Nah, la ilah Allah ada 3 titik ya. Kalau rumus Allah itu 3, tidak pernah ada 4, 5 ya. Rumus alam itu kodrat ada 4, rumus alam ada 6, dan rumus tauhid ada 5. Tapi kalau rumus Tuhan itu ada 3. Ya, sebagaimana kita lihat alif lam mim juga 3. Jadi dengan adanya tauhid hakikat, maka nyatalah mana kodrat Allah, batasannya dengan kodrat diri. Bahwasan kodrat Allah atau Tuhan pada diri kita itu nyata pada kalimat Allah dan Muhammad Rasulullah. Menyatakan 2 kodrat ini ada. Nah, ini juga harus memiliki rahasia tajallinya. Nah, yang ketiga tauhid wujud. Nah, ini tauhid wujud ya. Kalau tauhid wujudullah pada diri, ini hakikatnya berwujud Allah. Nah, ini bernama Muhammad. Bagaimana kita adanya maujudnya Allah berasmakan Muhammad. Ini yang dikatakan berkodrat pada Muhammad. Di mana pemasangan Rasulnya dan di mana pemasangan la ilah tadi. La ilaha illallah Allah. Nah, bagaimana pemasangan sehingga maujud berwujud Muhammad Rasulullah. Ini juga memiliki kesempatan kita untuk mewujudkannya. Itu dinamakan tauhid tingkat wujudullah. Yang keempat yaitu mengenai tauhid yang dikatakan hayatullah. Nah, di sini bahwasanya mana bukti hayat hidupnya, kehidupan Allah dan diri dengan syahadat. Yang dikatakan la maujudun illallah itu seperti apa? Tidak lagi yang maujud melainkan Allah, tiada lagi yang maujudun, ya, tidak ada lagi yang hidup melainkan Allah. Hakikat adalah pada diri Muhammad. Bagaimana kita menjadikan pada diri kodrat Muhammad tadi menjadi la maujudun illallah. Tidak ada lagi yang mewujud melainkan Allah, karena Allah ingin dipanggil dengan kalam Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah derajat dan martabat Allah. Bagaimana Muhammad ini berbatinkan pada Ahmad diri kita, sehingga berpisahlah mana Ahmad dengan Muhammad. Jelas bahwa pesan batin dan mewujudnya Muhammad ini jadi mewujudullah. Nah, bagaimana kita menciptakan atau menjalankan hakikatnya, mentajalikan hakikatnya, itu juga harus benar-benar dipahami. Itu yang hayatullah. Yang kelima tauhid sirullah.
Nah, ini tauhid sirullah ini mana yang dikatakan tingkat rahasia Allah, mendirikan rahasia Allah pada tauhid ini tadi. Ada zikir-zikir rahasia, zikir-zikir sir, marifat-marifat sir, marifatus sir. Segala pengungkapan rahasia Allah bisa diungkap melalui syahadat ini tadi. Umpamanya kita mengungkap zikir sir, mana yang ilah tiada berwujud, mana yang Allah mawujud. Nah, ini sir. Mana yang kodrat Allah dalam pensaksian, mana yang disaksikan dalam kodrat Muhammad. Nah, ini dinamakan dengan kodrat sir yang dirahasiakan. Dan ini kita juga harus bisa menjalankan tajalinya, tidak hanya sebatas diucapkan. Nah, yang keenam adalah tauhid baitullah. Nah, ini dalam hukum tauhid dikatakan tauhid baitullah. Ini tingkatan kodratnya. Baitullah hakikatnya adalah bagaimana kita mewujudkan berdirinya kodrat Allah semata. Nah, ini bagaimana kita mendirikan hakikat kodrat Allah semata, sehingga dalam pengakuan tidak ada Tuhan melain Allah tadi, inilah kemutlakan, mutlak wujud Allah itu sendiri. Jadi tidak ada kemampuan Tuhan lain melainkan Allah. Bagaimana kita menetapkan sehingga yang menguasai diri kita ini, qul a'udzu birabbin nas, itu nyatanya Allah dalam pemilikan. Jadi kalau pemilikan kehidupan semata itu dimiliki oleh kodrat-kodrat baitullah, yaitu yang berkodrat batin. Mana yang dikatakan berkodrat batin, berwajah yang disaksikan wajahnya Allah dan didapatkan kodratnya Muhammad, yaitu mim ha mim dal, sehingga masuklah wajah ke dalam kodrat jasad, menjadilah kehidupan baitullah, yaitu kehidupan batinnya Allah. Semua akan menjadi batin bagi diri kita. Kulit, air, kulit, daging, urat dan tulang juga batin. Begitu juga nur zat yang 4 juga batin. Begitu menuju batin yang 4 juga batin. Ini menjadikan 12 kodrat yang dimuliakan. Bagaimana kita mewujudkan sesungguhnya semuanya ini adalah baitullah, batinnya Allah. Singgasananya berkabah Allah pada jasad dengan Masjidil Haram, dan berkubahnya Allah pada diri dengan baitullah.